satu tempat wisata. Adapun tempat wisata yang kami pilih yaitu tempat wisata yang berada pada Desa Nepo, Kecamatan Manusetasi, yang bernama Bujung Matimboe. Adapun kami sekelompok ada 6 orang. Yang pertama Aisyah, yang kedua Alam Asraf, yang ketiga Danis Ananda, yang keempat Elsa Peprianti, yang kelima Mistriani, yang keenam Jumarni. Baik, selanjutnya yaitu pada pernyataan umum atau definisi. Bujung Matimboe merupakan salah satu tempat wisata alam yang berupa kolam-kolam air di sepanjang aliran sungai yang berlimpah di Desa Nepo, Kecamatan Malusetasi. Kolam-kolam air tersebut merupakan suatu tempat yang dapat dijadikan sebagai tempat mandi ataupun tempat untuk mengambil air untuk diminum. Yang kedua, deskripsi bagian. Lokasinya berada di Desa Nepo, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru. Yang kedua, kendaraan yang dapat menuju pada lokasi tersebut bisa motor, mobil maupun bus sekalipun. Yang ketiga, jalan masuknya yaitu Desa Nepo, Kelurahan Nepo, belok kanan, dan kita tiba pada Bujung Matimboe. Selanjutnya wahana. Adapun wahana pada tempat wisata ini, yang pertama adanya tempat bermain untuk anak-anak, yang kedua adanya kolam untuk orang dewasa, yang ketiga gazebo, empat adanya spot foto, yang kelima akan ditampilkan storytelling baik dari segi kerajaan maupun dari tempat masa kecil Habibie, yang keenam adanya kuliner khas seperti makanan dan minuman yang menkhaskan Desa Nepo. Adapun hal lainnya itu ada WC dan tempat ganti baju. Dan yang terakhir yaitu pada deskripsi manfaat. Nah, tempat wisata Bujung Matimboe ini memiliki berbagai banyak kegiatan menarik, baik dari sejarah kerajaannya maupun ciri khasnya. Dan wisata ini diciptakan untuk berbasis masyarakat, atau maksudnya masyarakat sekitar dapat mengambil keuntungan atau memperoleh manfaat dari tempat wisata tersebut. Dan juga para pengunjung bisa melepas penat untuk menikmati pemandangan dan mengabdikannya karena memiliki banyak tempat spot foto. Mungkin itu yang bisa saya paparkan tentang tempat wisata ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari siswa SMK Negeri 5 Baru. Perkenalkan nama saya Danisra Ananda. Adapun nama kelompok saya, perkenalkan nama saya Mistriani. Perkenalkan nama saya Elsa Peprianti. perkenalkan nama saya Jumarni. Perkenalkan nama saya Aisyah. Perkenalkan nama saya Alam Asraf. Maksud kedatangan kami untuk melakukan observasi dan mewawancarai kakak selaku pengelola wisata ini. Baiklah, bisakah kakak sebelumnya memperkenalkan nama kakak? Ya, baik, terima kasih kedatangan teman-teman berkunjung di Bujung Matimboe, Desa Nepo. Nama saya Muhammad Toha, biasa dipanggil Pitung. Saya dipercayakan oleh Pak Desa untuk mengelola tempat wisata Matimboe ini. Mungkin beberapa hal ke depan akan saya sampaikan ke adik-adik sesuai dengan kebutuhan informasinya. Silakan bertanya-tanya yang mau bertanya. Baik, pertanyaan pertama kami, apakah yang melatar belakangi dibangunnya wisata ini? Jadi pertama, teman-teman pemuda ketika Musrembang mengusulkan ke pemerintah desa supaya ada pengembangan wisata, sebab dari awal Desa Nepo memang sudah ditetapkan sebagai salah satu desa wisata di Baru. Karena di Baru sendiri ada 5 desa wisata yang baru-baru ditetapkan oleh Bupati Baru. Sehingga pengembangan wisata di Desa Nepo itu dianggarkan oleh pemerintah desa. Diharapkan ke depan dengan adanya ini wisata di Desa Nepo di tempat-tempat yang lain yang lebih menjanjikan potensi wisatanya akan dibuka oleh pemerintah desa. Terima kasih. Selanjutnya, wisata Bujung Matimboe ini berada di Desa Nepo, apakah memiliki makna tersendiri dari namanya? Iya, ada maknanya. Jadi bahasa Matimboe itu sebenarnya adalah bahasa Bugis dulu.
Ya mungkin teman-teman yang anak-anak muda zaman now ini sudah kurang paham dengan apa yang menjadi makna dari Matimboy. Nah, Matimboy itu sendiri adalah maknanya adalah eh, kolam-kolam air yang banyak atau air yang berlimpah, bisa dimaknai seperti itu. Jadi banyak ceritanya kolam-kolam air di sepanjang aliran sungai ini itu disebut Matimbo. Matimbo banyak tempat-tempat kolam-kolam air yang bisa ditempati mandi, tentunya bisa diminum airnya. Nah, itulah yang membuat namanya sendiri sesuai dengan apa yang kita lihat yang ada di wisata ini. Jadi itu yang menamakan wisata ini Bujum Ya, Matimboy. Bujum Matimboy. Terima kasih. Selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, seperti apakah potensi wisata yang dimiliki Desa Nepo ini? Jadi potensi wisata Desa Nepo ini sendiri cukup besar karena ditinjau dari sisi sejarah, Nepo ini adalah salah satu dari 4 kerajaan yang menjadi cikal bakal berdirinya Kabupaten Baru. 4 payung sendiri adalah salah satunya adalah kerajaan Nepo yang menjadi simbol Kabupaten Baru. Nah, tentu dengan adanya cerita-cerita kerajaan, itu yang membuat ceritanya menjadi menarik. Banyak hal yang ingin diceritakan dari Desa Nepo ini. Yang kedua, mungkin kita tidak asing lagi dengan Nepo sebagai tempat masa kecilnya Habibie. Nah, itu semua menjadi sesuatu yang menarik untuk diketahui orang sebelum mereka berkunjung ke Nepo. Nah, ketika pun misalnya kita melihat secara keseluruhan spot wisata, nah Nepo tentunya juga banyak memiliki spot-spot wisata yang bagus, termasuk di Bujum Matimboy ini. Ada danau di atas gunung namanya Pakue. Kemudian ada lagi wisata di sini namanya Bujum Kulaweng. Ada lagi wisata kebun teman-teman pemuda. Ada lagi wisata di permandian tempatnya mandi-mandi Habibie dulu di Bendungan, Lanrai. Dan beberapa yang lain yang mungkin belum bisa diakses teman-teman, termasuk Bola Batue ada di situ gua. Kemudian apa lagi? Nah, masih banyak lah yang lain. Air terjun di atas masih banyak yang belum terlalu terekspos. Nah, dengan adanya pengelolaan wisata di Desa Nepo sendiri, mudah-mudahan ke depan bisa berkembang. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apa keuntungan atau kelebihan dari wisata Bujum Matimboe yang didapatkan oleh masyarakat sekitar ataupun kepada desa ini sendiri? Kalau berdasarkan perencanaan, karena untuk sekarang kita masih pada tahap membangun dan ini baru dibangun. Untuk perencanaan pengembangan wisatanya sendiri, kita memang berbasis masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi kita harapkan dengan adanya wisata di sini, masyarakat bisa datang menjual di sini dengan teratur, bersih, sehingga semua mendapat manfaat baik pengelola wisata maupun masyarakat di sekitar. Nah, tentu dengan adanya juga pengelolaan wisata seperti ini diharapkan BUMDes, dalam hal ini BUMDes yang mengelola wisata, menyumbangkan PAD atau pendapatan asli desa kepada pemerintah desa untuk dipakai membangun wisata-wisata selanjutnya atau dipakai membangun pemerintah desa itu sendiri. Kira itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang menjadi daya tarik tersendiri dari wisata ini? Daya tarik tersendiri kalau yang kita rencanakan di sini ke depan mudah-mudahan berjalan lancar. Yang pertama itu ada spot wisatanya. Spot wisatanya sendiri itu kita lihat sungai ini banyak air, ada yang bisa ditempati anak-anak kecil, ada kolam yang bisa ditempati orang dewasa untuk berenang-renang. Nah, spotnya sendiri sangat menarik, mulai dari sini sampai ke atas sana, 2-3 km ke atas, semua pemandangannya bagus. Nah, yang kedua mungkin beberapa hal akan kita coba tambahkan, kombinasikan tentang storytelling tentang Nepo. Bagaimana kita bercerita tentang sejarah-sejarah masa lalu, kemudian masa kecilnya Habibie, itu menjadi salah satu daya tarik juga. Yang ketiga, mungkin ada beberapa ciri khas yang akan disediakan di sini, termasuk kulinernya dan makanan-makanan khas dan minuman khas yang ada di Desa Nepo ini. Itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, dalam pengelolaan wisata ini apakah langsung dari masyarakat atau dari pemerintah?
Jadi pengelolaan wisata ini diserahkan kepada BUMDes atau pemerintah. Pemerintah mempercayakan ke BUMDes untuk mengelola wisata ini ke depan dengan berbagai macam perencanaan-perencanaan bisnis wisatanya. Jadi ini milik pemerintah. Pertanyaan selanjutnya, program-program apa saja yang telah dirancang dalam upaya pemasaran wisata ini? Yang pertama ada pemasaran lewat sosial media, sementara dibuat Facebook, kemudian Instagram, kemudian beberapa media lokal yang bisa memberitakan tentang pembukaan wisata baru. Selanjutnya mungkin beberapa hal juga terkait dengan promosi ke kampus-kampus yang ternyata di sana banyak peminat milenial tentang wisata-wisata terbaru. Nah, itu diharapkan bisa memberikan informasi kepada banyak orang untuk berkunjung ke sini. Itu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah kakak berikan, dan kami berharap semoga tempat wisata ini semakin berkembang ke depannya agar seluruh anak-anak pada masa depan mengetahui sejarah-sejarah yang ada di dalam desa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.